Jadi sekali lagi bahwa istisqa itu dari kata as-siqoyah, artinya mengairi. Kalau menggunakan timbangan kata istaf'ala, istasqa, yastaski itu memiliki makna meminta. Misalkan dalam contoh lain kita sering mendengar fatwa. Nanti diadopsi oleh bahasa Sunda menjadi pituah. Pituah ya. Pituah itu nasihat. Afta memberi fatwa. Orang yang suka memberi fatwa disebutnya mufti. Kemudian kalau istafta yastafti itu artinya meminta fatwa. Kalau kita baca salah satu risalah, salah satu majalah, misalkan majalah Risalah, itu ada rubrik istifta. Istifta itu meminta fatwa. Kalau di majalah-majalah lain ada tanya jawab gitu, kayak begitu. Jadi istasqo yastaski istisqo itu meminta diairi. Menggunakan terjemah bebas, istisqo itu meminta hujan. Jadi sholat istisqo, sholat meminta hujan. Ada beberapa cara yang dicontohkan oleh Nabi untuk meminta hujan ini. An Aisyata radhiyallahu ta'ala anha qalat. Dari Siti Aisyah, ia berkata, syakan nasu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kuhutul mator. Rasulullah orang-orang datang mengeluh, mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuhutul mator tentang terlambatnya turun hujan. Jadi ternyata keterlambatan turun hujan itu bukan hanya terjadi sekarang ini. 15 abad yang lalu pun terkadang terjadi. Kan di kita, para petani itu sudah punya ukuran waktu alami. Kalau nanti mulai bulan September itu hujan, Pak. Maka istilah September mah berberan gitu. Dan itu berakhir di bulan Maret. Gitu ya, kirata gitu. Pokoknya mah September mulai hujan, orang mulai menanam. Nah, kalau bulan Maret, berhenti hujan itu. Nah, dulu para petani itu sudah punya ukuran waktu seperti itu. Nah, sekarang tidak bisa diandalkan. Makanya dulu ada ramalan cuaca di TV itu. Kalau ramalan itu rasanya klinik gitu. Kemudian nanti sekarang perakiraan cuaca itu jadi dirubah namanya. Dan seringkali muncul geus teu puguh ayeuna masana musim teh. Tereh kiamat begitu ya. Ya memang tereh kiamat mah gitu. Tapi ternyata di zaman Nabi pun terjadi seperti itu. Nah, kalau di Saudi, Mekah Madinah lah, kan hanya ada 2 musim. Tidak ada musim hujan, Pak, di Saudi itu. Nah, nanti pertama musim panas, kedua musim dingin. Musim panas itu dimulai bulan Juni. Juni sudah 40. Nanti Juli, Agustus, September. Di September nanti suhu bisa sampai 50 derajat. Oktober, nah November sudah mulai turun. Nah, kemudian awal Desember itu suhu di Saudi itu seperti Bandung. Makanya banyak yang umroh itu memilih di akhir September, awal Desember. November. Nah, kemudian nanti puncak dingin itu
di akhir Desember. Januari, Februari itu masih puncak dingin. Nah, nanti akhir Februari sudah mulai naik suhu. Nah, Maret itu sama suhunya seperti Bandung. Malam 28, siang 32. Nah, kemudian April sudah mulai naik 38, 40. Nah, nanti di sana itu terkadang turun hujan itu di Desember. Tapi tidak bisa diprediksi juga. Dan kalau terjadi hujan, sudah lebatnya luar biasa. Dan ada satu hal yang di Saudi sampai sekarang belum bisa tertangani, itu banjir. Karena di sana tidak bisa meresap, karena batu gitu. Apalagi kalau kita lihat jalanan di Mekah ya. Jalanan di Mekah itu satu aspal, kalau tidak aspal coran, trotoar, nah kalau tidak ya batu. Tidak ada tanah yang bisa menyerap. Jadi kalau hujan dan banjir itu sapalidna gitu. Nah oleh karenanya kalau kita lihat gambar-gambar Masjidil Haram tahun 40 misalkan, itu pernah terjadi banjir yang sangat besar dan itu tinggi orang sedada Pak di dalam Masjidil Haram. Nah sekarang sudah dibikin saluran pembuangan air yang istilahnya raksasa gitu ya. Jadi kalau hujan selebat apapun, nah itu tidak pernah sekarang banjir lagi. Jadi mau di Mekah, mau di Jeddah, itu kendalanya seperti itu. Dan nanti Bapak Ibu bisa lihat ya, di bulan Januari, Februari, Maret, itu kalau kita melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah atau sebaliknya atau ke Taif, Bapak Ibu bisa melihat kiri kanan jalan itu hijau. Kayak dari Bandung ke Jakarta gitu ya, kiri kanan jalan tol itu hijau. Nah orang seringkali mengatakan ini ciri-ciri kiamat sudah dekat. Memang sudah dekat. Tapi kalau menjadikan itu cirinya itu juga tidak tepat. Kenapa? Karena itu istilahnya kejadian musiman. Setiap tahun begitu. Nah nanti kalau sudah akhir Maret sudah mulai panas, kering lagi. Nanti masuk musim dingin, curah hujan banyak, hijau lagi. Seperti itu. Tiap tahun juga seperti itu. Cuma kalau zaman dulu kan belum musim TikTok, Pak. Itu. Kalau sekarang apapun begitu. Apapun gitu. Jadi kalau kita memperhatikan ya, membandingkan hidup di Indonesia itu sangat nyaman, Pak. Terbit matahari, terbenam matahari, stabil waktunya. Kemarin ada orang yang 12 tahun kerja di Belanda, kemudian dialihkan ke Belgia, ke Swiss. Beliau pulang gitu ya. Saum itu di sana buka saum itu jam 10 malam. Kemudian jam 2 itu subuh, itu sudah adzan subuh. Jadi dari berbuka saum, salat maghrib, ke isya itu nyambung. Dari isya itu tarawih, ke subuh nyambung. 20 jam saum itu. Sampai beliau mengatakan awal-awal ya ke Belanda itu, sampai Ramadan itu, istilah beliau, nih saya jadi Ramadan tuh Ramadan Daud gitu. Karena tidak kuat kalau tiap hari itu. Tapi bagi orang yang sudah adaptasi biasa saja. Kalau di kita alhamdulillah gitu ya, bahwa kita saum itu umumnya 13 jam setengah. Adzan subuh itu paling cepat jam 4 Pak. Paling cepat jam 4, setengah 5. Kemudian adzan maghrib itu setengah 6, jam 6. Paling lambat jam 6:15. Dari segi waktu ya. Dari segi air, hujan, dari segi kesuburan tanah, teruslah Indonesia mah gitu. Nah kemudian kita miliki, semua kita miliki. Makanya saya pernah ngobrol sama Askar sambil menunggu gitu. Di ruang tunggu dia bilang bahwa antu nusi jannah kata.
Indonesia mah surga. Lantaran yang mirip dengan yang digambarkan oleh surga. Di Indonesia mah cai curcor gitu kan, di Al-Quran gitu, tajri min tahtihal anhar. Kalau di Mekah apa? Tajri min tahtihal ahjar. Dihanap batu hungkul gitu ya. Ketawa dibilang begitu Askar itu. Nah, tapi sebenarnya ya, kalau Indonesia itu dikelola secara profesional, amanah gitu ya, pemangku jabatan betul-betul adil, tidak rakus, tidak memperkaya diri, sudah betul subur makmur itu bukan hanya dalam slogan. Pendidikan gratis bisa. Pengobatan gratis bisa. Apa yang kita tidak punya? Kita emas punya, Pak. Kita punya emas. Tetapi siapa yang menikmatinya? Kan begitu. Kita minyak punya. Istilahnya Indonesia punya minyak di dalam tanah, juga punya minyak di atas tanah. Kalau orang Saudi bilang kami hanya punya minyak di dalam tanah, kami tidak punya minyak di atas tanah. Dan Indonesia ini kan produsen terbesar sawit. Nah, tapi sakitu produsen terbesar, terkadang orang pada ngantri kesulitan minyak goreng. Kan istilahnya ironis itu ya, sampai ada tikus yang mati di lumbung padi. Nah, artinya ada yang keliru dalam pengelolaan ini. Tidak amanah, kemudian banyak orang-orang pejabat-pejabat yang tidak memikirkan rakyat kecil, yang penting mereka kaya. Mereka memikirkan rakyat kecil cuma 5 tahun sekali. Pilihlah kami, partai wong cilik. Nah, sudah kalau sudah jadi mah gitu ya. Syakan nasu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kuhutul mator. Orang-orang mengadu, mengeluh kepada Rasulullah tentang terlambatnya turun hujan. Famaro biminbarin, lalu Nabi memerintahkan agar mimbar dibawa ke lapangan. Fawudi'a lahu fil musalla, kemudian mimbar itu diletakkan di musola. Yang dimaksud dengan musola dalam hal ini lapangan. Jadi musola itu ada dua, ada masjid, ada musola gitu ya. Jadi dalam bahasa Arab juga ada begitu. Dalam bahasa hadis juga ada begitu. Nah, kalau di kita ada masjid, ada musola, memang berbeda. Kalau di rumah itu musola gitu ya, apa masuk bagian dari rumah itu atau ada di wilayah tanah itu. Nah, perbedaannya kalau masjid itu mesti wakaf, Pak. Nggak boleh masjid itu milik pribadi. Mesti wakaf tanahnya. Karena berdasarkan dalil annal masajida lillah. Masjid-masjid itu kepunyaan Allah. Walaupun sebenarnya apa yang kita miliki juga kan kepunyaan Allah. Walaupun di sertifikat atas nama kita. Nah, tetapi di sini untuk administrasi keduniaan. Nah, kalau musola itu boleh milik pribadi. Jadi kalau kita punya tanah umpamanya 100 tumak, kemudian dibikin rumah 20 tumak, lalu dibikin aja 2 tumak musola gitu ya. Kalau rumah dan tanah itu kita jual, boleh dijual dengan musolanya, jual aja, Pak. Tapi kalau masjid tidak boleh dijual. Paling juga nanti kalau agak repot pengurusan sertifikatnya lantaran saampar gitu ya, nah itu bisa tukar guling saja. Jadi bukan menjual wakaf, tetapi memindahkan lokasi wakaf. Cuma mesti yang senilai. Misalkan kita wakaf masjid di pinggir jalan Gatot Subroto, tapi ternyata kenyamanan itu tidak terwujud. Karena suara kendaraan begitu luar biasa, gandeng itu jadi terusuk. 10 tumak misalkan masjid itu, nah sudah pindahkan saja Pak. Kalau bet lemur gitu ya,
Nah, boleh, tapi jangan 10 tumbak, begitu kan beda nanti 10 tumbak pinggir jalan gitu. Dengan 10 tumbak di dalam kampung gitu. Dia lahu fil musola. Lalu mimbar itu diletakkan di musola. Fawadan nasa yauman yakhrujuna fihi. Lalu Nabi menjanjikan kepada orang-orang agar mereka pada suatu hari keluar ke lapangan itu. Fakharaja hina bada hajibu syamsi. Lalu Nabi keluar, orang-orang pun keluar menuju ke lapangan ketika matahari sudah mulai terbit. Faqa'ada alal minbari, lalu Nabi duduk di atas mimbar. Bagaimana caranya duduk di atas mimbar? Tentu jangan digambarkan mimbar seperti ini. Nanti ada hadis, Nabi naik mimbar. Caranya naik apa mesti seperti Ustadz Nur Maulana gitu naik ke atas. Nah perlu, kalau ini kan podium istilahnya ya. Bapak Ibu lihat di Masjid Nabawi kan mimbar Nabi kan ada tangganya gitu. Jadi duduk itu betul-betul duduk, naik itu betul-betul naik. Jadi jangan digambarkan seperti mimbar ini. Fakabbaro wa hamidallah, Nabi bertakbir, kemudian Nabi memuji Allah. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, Innakum syakautum jadba diyarikum. Sesungguhnya kalian mengeluhkan keringnya rumah-rumah kalian. Wa qad amarakumullahu an tad'uhu, dan sungguh Allah telah memerintah kalian untuk memohon kepadanya. Wa wa'adakum an yastajiba lakum, dan Allah pun menjanjikan akan memperkenankan, mengabulkan permohonan kalian. Itu yang dimaksud adalah surat Ghafir ayat 60, ud'uni astajib lakum. Kemudian di Al-Baqarah, ujibu da'watad da'i idza da'an. Tsumma qala. Lalu Nabi bersabda, Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. La ilaha illallah. Yaf'alu ma yurid. Allahumma antallah. La ilaha illa anta antal ghani wa nahnul fuqara. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, pemelihara semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Penyayang, Maha Pengasih. Maliki yaumiddin, yang menjadi raja pada hari pembalasan. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yaf'alu ma yurid, ia akan mengerjakan, melakukan apapun yang ia kehendaki. Allahumma antallah, ya Allah, engkaulah sembahanku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali engkau. Antal ghaniyu, engkau maha kaya, wa nahnul fuqara, dan kami fakir. Fakir itu perlu. Anzil alainal ghaisa, turunkanlah hujan atas kami. Waja'al ma anzalta alaina quwwatan wa balagon ilahin. Dan jadikanlah hujan yang kau turunkan itu sebagai kekuatan bagi kami dan bekal sampai waktu tertentu. Summa rafa'a yadaihi, lalu Nabi mengangkat kedua tangannya. Falam yazal hatta ru'ya bayadu ibtaihi, terus Nabi mengangkat kedua tangannya sampai terlihat putih kedua ketiaknya. Nah, artinya nanti apakah dicontohkan oleh Nabi mengangkat tangan ketika berdoa? Dicontohkan. Tapi ternyata pada momen-momen tertentu saja. Tidak setiap berdoa Nabi mengangkat tangan. Salah satunya adalah ketika Nabi berdoa meminta hujan. Pada doa apa Nabi tidak mengangkat tangan? Contoh ya, ketika Nabi tawaf mengelilingi Ka'bah, lalu antara Ruknul Yamani dan Hajar Aswad, beliau membaca Rabbana atina fid dunya dan seterusnya, Nabi tidak mengangkat tangan. Tapi nanti di sofa sambil menghadap ke arah Ka'bah, Nabi berdoa itu mengangkat tangan. Nah, oleh karenanya mengangkat tangan ketika berdoa dicontohkan, tapi pada momen-momen tertentu saja. Oleh karenanya dalam hal ini kita pun taat
Ketika Nabi di momen ini mengangkat tangan, kita angkat tangan. Ketika Nabi tidak mengangkat tangan, kita pun tidak mengangkat tangan. Dan mengangkat tangan itu bukan begini, tetapi begini. Karena dalam hadisnya sampai terlihat putih kedua ketiak Nabi. Karena kalau begini tidak mungkin ada keterangan seperti itu. Sumahawala ilan nasid dohrohu, kemudian Nabi membelakangi orang-orang. Wa qallaba ridahu, dan Nabi membalikan pakaiannya, wa huwa rafi'un yadaihi, sambil mengangkat tangan. Summa aqbala 'alan nas, kemudian Nabi kembali menghadap kepada orang-orang. Nah, artinya ketika berdoa itu, sebagian doa Nabi tidak tidak menghadap kiblat, ya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin terus begitu sampai Allahumma antallah la ilaha illa anta antal ghani wa nanul fuqara. Nabi masih menghadap ke arah jemaah, artinya membelakangi kiblat. Setelah itu baru Nabi menghadap ke arah kiblat. Nah, ini juga sama nanti, apakah setiap berdoa mesti menghadap kiblat? Tidak. Ada doa yang memang mesti sambil menghadap kiblat, ada juga doa yang boleh menghadap kemana saja. Dalam ritual ibadah haji namanya, ketika Nabi wukuf di Arafah, mengangkat kedua tangan, berdoa menghadap kiblat. Di Safa Marwa menghadap kiblat. Kemudian melihat Ka'bah tentu begitu ya, menghadap ke arah kiblat. Akan tetapi pada saat Nabi wiridan, setelah selesai sholat, justru Nabi menghadap kepada makmum. Jadi Nabi itu kalau selesai sholat, nanti tetap menghadap kiblat selama membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu baru Nabi menghadap ke arah makmum. Dan Nabi lebih sering menghadap ke sebelah kanan. Makanya ketika itu sahabat-sahabat selalu memilih posisi di sebelah kanan. Karena istilahnya begitu nyaman begitu kalau Nabi melihat mereka. Suma aqbala 'alan nas wa nazala, lalu Nabi turun wa shalla raka'atain, kemudian Nabi salat 2 rakaat. Jadi ini cara pertama di lapangan, semua orang datang, kemudian ada khutbahnya, kemudian ada sholat 2 rakaat. Fa ansya'allahu ta'ala sahabatan, lalu tiba-tiba Allah mengutus awan. Paro'adat wa barokot, kemudian terjadi guntur dan kilat. Tsumma amtorot, kemudian turunlah hujan. Nah, dulu di Bandung juga sempat begitu ya, ada di Gasibu minta hujan, Pak. Tapi bari marakel cai aqua, air mineral gitu ya. Sambil marakel cek Allah teh geuning eta cenah aya keneh cai. Gitu ya. Kemudian wa an Anasin radhiyallahu taala anhu, dari Anas bin Malik, anna rajulan dakhalal masjida yaumal jumu'ati. Ada seseorang yang masuk masjid pada hari Jumat. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhtubu. Sementara ketika itu Nabi sedang berdiri khutbah. Faqala, lalu orang itu setelah masuk langsung saja berkata gitu ya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halakatil amwal wan qata'atis subul. Harta sudah binasa. Harta di sini maksudnya hewan ternak. Jadi hewan ternak sudah banyak yang mati. Nah, kenapa? Ini gambaran bahwa kemarau begitu panjang, air tidak ada, rumput juga tidak tumbuh, ya tentu akibatnya hewan ternak mati. Wan koto anti subul, dan jalan-jalan sudah terputus. Maksudnya adalah ketika ternak mati, hewan tunggangan juga begitu lemah, sehingga jalan yang jauh, tujuan yang jauh itu tidak bisa lagi ditempuh. Karena alat transportasinya mati atau setidaknya lemah. Artinya dengan kata lain, orang ini mengeluhkan kemarau yang sangat panjang. Fad'ullaha yugisuna, berdoalah engkau kepada Allah agar Allah menurunkan hujan kepada kami. Farafa yadaihi, lalu Nabi mengangkat kedua tangannya, tsumma qala, lalu Nabi berdoa, Allahumma agisna, Allahumma agisna, Allahumma agisna. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Nabi mengulang sampai 3 kali.
Lalu Nabi melanjutkan khutbah Jumatnya, kemudian salat Jumat selesai. Nah, hadisnya cukup panjang. Nah, kemudian kata Ibnu Umar ya, kami pulang keluar dari masjid, ternyata tiba-tiba ada awan yang datang, entah dari mana munculnya, kemudian terjadi hujan yang sangat lebat, sampai ketika itu di Madinah kami tidak melihat matahari selama seminggu. Artinya hujan terus-terusan. Nah, sampai Jumat berikutnya, ketika Nabi sedang khutbah Jumat, ada lagi orang yang datang masuk ke masjid. Sebagian versi menyebutkan orang yang datang itu yang datang satu Jumat yang lalu. Orang itu berkata, ya Rasulullah, harta-harta binasa. Sama begitu, jalan-jalan terputus. Hari nu kamari mah binasa teh daya para, bae mah binasa teh palid gitu. Nah, berdoalah engkau kepada Allah agar Allah menghentikan hujan. Nah, Nabi tidak memohon kepada Allah agar hujan dihentikan. Tetapi Nabi memohon kepada Allah, Allahumma hawil alaina alal jabal warukab. Ya Allah, pindahkanlah hujan ini di gunung-gunung, di lembah-lembah. Begitu. Sampai berhentilah hujan itu. Nah, hadirin waktu iman, kalau kita melihat sahabat yang tadi yang tidak disebutkan namanya itu, ya Rasulullah, kemarau begitu panjang, berdoalah engkau kepada Allah agar Allah menurunkan hujan kepada kami. Nah, ini yang disebut dengan tawasul. Jadi tawasul itu meminta kepada orang lain agar orang lain berdoa kepada Allah untuk kebaikan dirinya. Minta disampaikan. Misalnya ada orang yang bilang, abdi mah bade tawasul ya ka jamaah Masjid Baitul Mukmin punten pangdoakeun pun anak nuju teu damang. Misalkan gitu ya. Boleh? Boleh, Pak. Boleh. Nah, jadi sahabat tadi juga kenapa dia tidak berdoa sendirian? Ya nggak doa tuh. Tapi kenapa dia datang kepada Nabi? Dan Nabi majalmi soleh. Itu ya. Doanya pasti diijabah. Atau nanti diharapkan Nabi memberikan bagaimana contoh-contoh itu. Sareng ka Nabi mah teu kedah ngamplopan, Pak. Kalau ka kiai mah man tawasul kudu ngamplopan segala rupa. Nah, wanhu masih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Umar radhiyallahu taala anhu kana idza kuhitu, Umar Ibnul Khattab, khalifah ketiga ya. Jadi nanti Nabi wafat, kemudian Abu Bakar jadi khalifah, Abu Bakar wafat setelah menjabat sebagai khalifah 2 tahun 2 bulan, lalu Umar diangkat menjadi khalifah. Kalau terjadi kemarau yang panjang di zaman Umar, kana idza kuhitu, jadi ketika hujan terlambat datang, yastaski bil Abbas bin Abdul Muthalib. Umar itu meminta hujan ya melalui Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Artinya Umar itu bertawasul kepada Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Waqala, Allahumma inna kunna nastaki ilaika binabiyyina fataskina. Wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyina paskina payusqauna. Jadi dulu kami bertawasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kami bertawasul kepada Al-Abbas paman Nabi. Nah, jadi Rasulullah wafat, kemudian dimakamkan di kamar Aisyah karena Nabi itu selama sakit 12 hari ya. Beliau terus tetap keliling memberikan hak istri-istrinya, tetapi Nabi selalu berkata, di mana, kapan giliranku di Aisyah, kapan giliranku di Aisyah. Akhirnya istri-istrinya mengerti dan mereka mempersilahkan, selama sakit silahkan, tidak usah pindah-pindah di Aisyah saja. Dan akhirnya Rasulullah wafat di kamar Aisyah. Nah, ketika itu terjadi diskusi yang sangat panjang, itu sampai kan Nabi wafat hari Senin, baru dimakamkan Rabu. Karena ada permasalahan-permasalahan yang sangat penting untuk diselesaikan. Di antaranya perselisihan pendapat antara Muhajir dan Ansor. Orang Madinah merasa berhak untuk menjadi pemimpin melanjutkan kepemimpinan Nabi, orang Mekah pun begitu. Dan hampir terjadi
perang. Nah, itu dibereskan dulu oleh Abu Bakar dan Umar. Nah, ini yang dijadikan sebagai peluru oleh orang-orang Syiah yang mengatakan Nabi belum dikubur. Abu Bakar Umar itu ambisius, sibuk mengurus masalah kepemimpinan gitu ya. Padahal kan bukan itu permasalahan. Karena satu hari negeri ya, kalau ada negeri 70 tahun dipimpin oleh seorang pemimpin yang dolim, itu masih lebih baik lah, daripada satu hari tanpa pemimpin. Itu ungkapan dari Imam Ibnu Taimiyah. Jadi 70 tahun satu negeri dipimpin oleh raja dolim, itu lebih baik daripada satu hari tanpa pemimpin. Aya pamimpin mah pan orang teh gampil demo na. Demo kalau tanpa pemimpin kan mau demo kemana? Nah, jadi sahabat-sahabat itu kebingungan, ini mesti di mana Nabi itu dimakamkan. Nah, lalu Abu Bakar yang tampil, saya mendengar Nabi bersabda, Nabi dan Rasul itu dimanapun mereka wafat, maka di tempat itulah mereka mesti dimakamkan. Itu khususiah untuk Nabi gitu ya. Kalau kita mah boleh di mana wae orang mah gitu ya. Sesuai dengan pesan dan keinginan. Kalau ada wasiat, silakan saja laksanakan. Kalau tidak memadorotkan orang yang hidup. Gitu. Nah, jadi Nabi dimakamkan di kamar Aisyah, sampai nanti rumah Nabi itu dibagi dua. Yang satu ruangan untuk makam, yang satu ruangan untuk kamar Aisyah. Nah, di satu ruangan itu nanti cukup untuk 4 jenazah sebenarnya. Dan hanya diisi oleh 3 jenazah. Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Sebenarnya ada satu lagi space ya. Dan itu diminta oleh Utsman. Aisyah sudah mengizinkan, cuma orang protes Pak. Demo. Memang akhirnya Utsman bin Affan itu dimakamkan di komplek pemakaman Baqi. Nah, artinya semua orang, khususnya pada saat itu sahabat Nabi, tahu di mana makam Nabi itu. Tapi ketika di zaman Umar terjadi lagi kemarau yang sangat panjang, mereka tidak datang ke makam Nabi. Justru mereka datang kepada Al-Abbas, paman Nabi. Dulu kami tawasul kepada Rasulullah. Nah, sekarang kami tawasul kepada engkau, karena engkau kan paman Nabi. Nah, ini yang menjadi dasar bahwa tawasul itu boleh? Boleh. Asal kepada orang yang masih hidup dan pantas untuk ditawasuli. Sementara kepada orang yang sudah meninggal dunia itu, sahabat-sahabat tidak pernah mencontohkan. Justru yang suka tawasul kepada orang yang sudah dikubur itu kan kebiasaan orang-orang jahiliyah. Itu bisa lihat di surat Az-Zumar. Nah, orang-orang yang suka datang ke kuburan, meminta-minta kepada orang yang sudah meninggal dunia, apakah meminta kepada orang yang sudah meninggal dunia atau meminta kepada Allah melalui orang yang sudah meninggal dunia, ketika mereka disebut menyembah kuburan, mereka menolak. Mana buduhum? Kami tidak menyembah mereka. Kami tidak menyembah kuburan. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami datang ke kuburan itu agar mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Istilahnya kan mereka orang soleh. Kalau orang soleh itu pasti surga gitu ya. Kalau kita Minang Saraya, cek urang Sunda mah gitu ya. Pangdugikeun ieu ka hoyong abdi ka Allah pasti, Pak. Begitu pemikiran mereka. Nah, tetapi perbuatan seperti itu tetap dicela oleh Islam. Jadi kalau kita lihat Az-Zumar itu, ternyata orang-orang jahiliyah itu memintanya kepada Allah. Cuma ketika meminta kepada Allah, mereka menjadikan orang yang sudah meninggal sebagai perantara. Nah, inilah yang perlu ada pelurusan gitu ya. Satu, kalau ziarah kubur itu tidak dilarang oleh Nabi. Diperintahkan. Walaupun awalnya sempat dilarang. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku pernah larang kalian untuk ziarah kubur. Al-ana fazzuruha. Sekarang silahkan ziarahi kubur. Fainnaha tudzakkirul akhirah. Karena ziarah kubur bisa mengingatkan kalian kepada kematian. Nah, kemudian ternyata kenapa Nabi melarang itu ada sebabnya. Karena kebiasaan orang jahiliyah kalau datang ke kuburan suka minta-minta kepada orang yang sudah mati. Maka Nabi melarang mereka sebagai tindakan saddud dari'ah,
tindakan pencegahan, jangan sampai ritual jahiliyah masuk terbawa kepada Islam. Setelah ketauhidan kokoh, nah maka Nabi menganjurkan sekarang, silakan ziarah kubur. Karena dengan ziarah kubur akan mengingatkan kalian kepada kematian. Jadi ziarah kubur itu bisa boleh, bisa tidak boleh. Tergantung mau apa kita ziarah kubur itu. Nah, tetapi seringkali ada orang yang keliru dalam memahami ini sehingga mereka menyebutkan begini. Apalagi sekarang kan sudah mulai ya muncul memecah belah umat Islam dengan memunculkan istilah Wahabi, Aswaja gitu. Terus saya gitu diadu-adu umat Islam. Kan aneh sekali gitu ya. Jadi perlu ada kehati-hatian, jangan sampai kita terbawa arus alur ritme orang-orang tidak suka kepada Islam gitu ya. Terus diadu-adu gitu. Nah, jadi Wahabi itu melarang ziarah kubur. Dalam hal ini yang dimaksud Wahabi kan Saudi gitu ya. Jadi Wahabi melarang ziarah kubur, mengharamkan ziarah. Tidak, Pak. Coba Bapak Ibu umroh ya. Kecuali ibu-ibu ya, bapak-bapak saja. Itu setiap pagi kompleks pemakaman Baki itu dibuka untuk umum. Silakan orang masuk, silakan orang ziarah. Tapi ada askar yang siap siaga begitu untuk meluruskan mereka. Karena tidak jarang orang yang ngambil tanah. Tanah Baki itu diambil. Mungkin kalau tidak dijaga oleh askar, mungkin orang tabur bunga, menyiramkan air, dan lain sebagainya. Nah, jadi bukan ziarahnya yang dilarang, tapi perbuatan-perbuatan itulah yang tidak diperbolehkan. Silakan ziarah itu. Jadi ini perlu ada pelurusan gitu ya. Saudi Wahabi mengharamkan ziarah kubur? Tidak, Pak, tidak. Tidak mungkin mereka mengharamkan ziarah kubur. Dan kalau begitu mereka mengharamkan ziarah kubur, nah, bukan hanya Aswaja yang protes itu ya, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persatuannya pasti protes. Kenapa Nabi menganjurkan? Cuma yang tidak diperbolehkan itu adalah meminta-minta kepada orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian apabila terjadi turun hujan, Nabi itu suka berdoa kepada Allah, Allahumma shayyiban nafi'an. Nah, itu doanya. Ya Allah, mudah-mudahan ini menjadi hujan yang memberi manfaat. Nah, kemudian air Rasulullah sok hujanan Pak Nabi mah. Aya dalilna bisi barudak kehujanan kan aya dalilna gitu ya. Jadi turun hujan. Fahasyara taubahu hatta asobahu minal mator. Nah, lalu Nabi itu langsung begitu hujan, hujanan gitu. Nah, Nabi mengumpulkan bajunya, Fahasyara itu ngumpul ya. Baju nanti dihujankeun. Waqala innahu hadithu ahdin bi rabbih. Karena hujan itu air hujan itu sangat dekat dengan janji Tuhannya. Bahkan kalau kita lihat gitu ya, cai hujan mah bersih, Pak. Cai hujan mah. Makanya nanti air-air yang ada di bumi ini yang sudah tercampur dengan kotoran-kotoran nanti akan ditarik oleh panas dan cahaya matahari, menguap nanti jadi awan dan jadi bersih lagi. Dan kemudian yang terakhir nih ya, bahwa yang suka meminta hujan itu bukan hanya manusia. Itu dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, kharaja Sulaimanu alaihi salam yastasqi. Nabi Sulaiman keluar ke lapangan untuk meminta hujan. Fara'a namlatan mustalqiyatan ala dohriha. Lalu Nabi Sulaiman melihat ada semut yang nangkarak gitu ya. Nangkarak gitu di atas punggungnya itu. Rafi'atan qawaimuha ila sama, mengangkat tangan-tangannya, kaki-kakinya ke langit. Taqulu Allahumma inna khalqun min khalqika. Ya Allah, aku adalah makhluk di antara makhluk-makhlukmu. Laisa bina ginan an sukiyaka. Tidak ada yang bisa mewakili kami untuk mendapatkan air darimu. Pakola, kan Nabi Sulaiman itu diberi kekuasaan oleh Allah mengerti bahasa hewan, mengerti bahasa burung, mengerti bahasa semut. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, irji'u,
sabda Nabi kepada sabda Nabi Sulaiman kepada umatnya itu sudah, kembali kalian ke rumah-rumah kalian, faqad sukitum bidakwati ghairikum, kalian sudah diwakili oleh doa selain kalian. Nah itu jadi ada dua cara gitu ya untuk meminta hujan itu. Nah, Nabi bisa pertama pada waktu Jumatan saja langsung ngadua Allahumma gisna, Allahumma gisna, Allahumma gisna, atau nanti seperti Id ke lapangan, ada khutbah, juga ada sholat, ada juga takbiran. Itu dulu, mangga bila hebat tarosan. Ya. Kalau imam ya, sekarang oleh Ustaz dalam imam itu setelah sholat, kemudian membalik kepada makmum, itu sampai kapan Pak? Biasanya ada yang balik lagi ke sana. Balik lagi gitu ya, iya. Iya. Tidak disebutkan Nabi balik lagi gitu ya. Itu. Artinya bahwa Nabi menghadap kepada makmum itu selama mun orang mau wiridan gitu. Selama wiridan. Nah, tapi Nabi setelah saya salam tidak langsung menghadap. Nah, nanti baru seukuran membaca Allahumma anta salam. Jadi istighfar 3 kali, lalu Allahumma anta salam, baru setelah itu Nabi menghadap kepada makmum. Dan tidak disebutkan dalam hadisnya kapan Nabi balik lagi. Artinya nanti sampai selesai. Bahkan kalau sholat subuh mah Nabi terus saja duduk di tempat itu. Memberikan tausiah-tausiah. Dan Nabi baru keluar masjid itu setelah matahari terbit. Itu ya. Mungkin ini Pak, nah berbalik itu kan mau berdoa. Ya. Karena doa itu kan salah satu jenisnya harus kiblat. Ya, ya. Jadi otomatis dia balik itu. Kita gitu kata. Ya. Jadi ya betul. Wallahu alam lah baliknya mau apa gitu ya. Tetapi kembali ke yang tadi, apa semua doa wajib menghadap kiblat? Kan tidak juga. Tidak juga. Yang tadi saja yang contoh mudah, ketika kita berjalan pada saat tawaf antara Ruknul Yamani dan Hajar Aswad, kita baca Robbana Atina, itu kan tentu doa ya. Apa sambil menghadap Ka'bah? Kan tidak. Justru Ka'bah ada di sebelah kiri kita. Nah gitu ya. Menduka eta mah nah mayun ka itu deui gitu. Walaupun nanti apakah pada saat wiridan menghadap kepada makmum itu satu kewajiban? Tidak sah kalau tidak begitu, tidak juga. Karena nanti dalam kaidah hukum disebutkan mujarradul af'al la tufidul wujub. Jadi semata-mata perbuatan Nabi tanpa diiringi dengan perintah itu tidak menunjukkan kepada wajib. Kan Nabi tidak memerintahkan kalau habis sholat ya kamu imam menghadaplah ke makmum, kan tidak begitu. Artinya ini disunatkan saja. Kalaupun terus gitu temayun ka makmum. Padahal makmum tukang ngenten nu dieclokan kamari bisi nagih. bukan itu ya. 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 Satu, berdoa dulu ya. Jadi berdoa sambil mengangkat kedua tangan itu kan hanya di beberapa tempat saja. Satu di Sofa, di Marwah. Kedua di Arafah. Ya. Kemudian yang ketiga istisqa. Kemudian setelah selesai wudhu. Setelah selesai wudhu pun itu bukan saat mengucapkan 2 kalimat syahadatnya. Tapi Nabi selesai wudhu itu mendoakan orang, Pak. Nah, pada saat mendoakan orang itu. Nah, jadi posisi mengangkatnya itu begini. Jadi waktu istisqa kan ada keterangan sampai terlihat putih kedua ketiak Nabi. Kemudian nanti di Sofa Marwah pun sama, sampai kelihatan putih kedua ketiak Nabi. Bahkan nanti pada saat terjadi perang Badar juga. Ketika Nabi istighosah itu kan mengangkat kedua tangannya. Nah gitu, jadi bukan begini. Ngangkat naoge. Ngangkatnya begini. Ya, iya. Nah, artinya kita kembali ke yang tadi ya. Nabi mengangkat kedua tangan saat berdoa itu kapan saja? Satu istisqa. Kalau begitu istisqa kita angkat tangan. Di Sofa Marwah Nabi angkat tangan.
Kalau begitu, kita pun ketika di Safa Marwah angkat tangan. Kemudian Nabi pada saat melihat Ka'bah tidak angkat tangan, berarti kita pun tidak angkat tangan karena Nabi tidak. Nabi berdoa Robbana atina fid dunya hasanah pada saat lewat Ruknul Yamani sebelum Hajar Aswad, tidak mengangkat tangan, kita pun tidak. Ya, gitu saja. Di mana Nabi ngangkat tangan ya kita angkat, Nabi tidak ya tidak. Ya, habis sholat Nabi tidak mengangkat tangan. Iya, biasa saja gitu, manggawe gitu. Mau ngangkat tangan saya mah sidak kepoe ngadu anak. Nah, kalau ditetapkan mesti begitu ya juga tidak boleh gitu ya. Oh iya, jadi bagaimana kalau almarhum ini semasa hidupnya berwasiat gitu ya. Selama bunyi isi wasiat itu tidak melanggar syariat agama, laksanakan. Itu ya. Karena ada misalkan yang punya hotel Panorama Lembang. Itu suaminya meninggal lebih dulu, Pak. Brigjen Amir Husin Pane namanya, mantan direktur Pindad, itu dimakamkan di Sineraga. Nah, 7 tahun kemudian istrinya, orang Belanda, itu meninggal dunia. Dan memang berwasiat kepada anaknya itu. Nanti kalau mami meninggal, ingin dimakamkan satu lahat dengan rapih. Itu kan boleh saja, karena tidak ada pelanggaran syariat. Mangga, itu satu lubangkan saja. Cuma saya kadang-kadang jadi kepikiran oge-nya. Nah, sampai saya sempat tanya gitu ya, yang petugas kuburan di sana, Kang Jing teh. Kalau kuburan 2 ya, itu kan ada bayar pajak. Kalau 2 jenazah di satu lubang kan itu double tuh pajaknya. Jadi pinter gitu ya. Jadi mau disalubangkeun mah hiji pajakna gitu. Penengnya satu gitu ya. Ya, jadi selama tidak melanggar syariat, silakan kuburkan. Juga selama tidak merepotkan ahli waris gitu. Pokoknya mah mun saya maut, cek bapana teh, hayang dikubur di puncak Manglayang. Manggutna kumaha kan itu. Mangkaning aya tanyakan baud. Tanyakan baud teh teu bisa seuri nanyak didinya baud. Gitu ya. Nah, kayak begitulah. Jadi selama tidak melanggar syariat, nah, kemudian selama tidak merepotkan gitu ya. Nah, dan juga tidak boleh juga membahayakan orang banyak, Pak. Pokoknya malamun saya maut hayang dikubur di Simpang 5 tah. Di tengah-tengah tugu nu dipindahkeun, misalkan begitu jangan itu. Mohon Rupina sementara sakitu, nanti kita akan masuk ke babul libas ya, bab tentang pakaian. Jadi Islam itu agama yang komprehensif, sampai urusan pakaian saja itu ada aturannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.